Baik, selanjutnya kita menuju narasumber yang ketiga pada panel 1 ini, yakni Bapak Gubernur Bank Indonesia yang akan menyampaikan materi dengan topik proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah tahun 2022, juga waktu 10 menit. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Dirjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang sama-sama kita hormati Pak Menko Perekonomian, Bu Menteri Keuangan, Pak Kepala BPS dan juga Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri PUPR dan Bapak-Bapak, Ibu Gubernur, Forkominda dan juga seluruh jajaran. Saya akan melanjutkan bagaimana kita melihat untuk tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah. Slide berikutnya menegaskan kemarin yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan juga ditegaskan oleh Pak Menko Perekonomian. Slide nomor 2, bagaimana kita harus memperkuat koordinasi, kolaborasi maupun sinergi pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Koordinasi fiskal moneter, sektor real, dan demikian juga bagaimana kita mendorong berbagai ekonomi di daerah. Slide berikutnya, tentu saja ada 3 hal penting yang kita lakukan untuk menjaga pertumbuhan dan inflasi di daerah. Satu adalah setelah PPKM ini, Pak Menko dan Ibu-Ibu sekalian, bagaimana kita bisa mendorong konsumsi dan sektor-sektor selama ini yang masih terbatas. Misalnya perdagangan, hotel, restoran, maupun berbagai industri itu perlu kita dorong dengan tetap kita waspada agar COVID-nya tidak kemudian menyebar kembali dengan vaksinasi maupun yang lain. Nomor 2 adalah tentu saja memperkuat sektor-sektor ekonomi yang selama ini masih terkendala, antara lain perdagangan, transportasi, kemudian hotel, restoran, khususnya di Bali Nusra itu masih kurang, demikian juga pertanian maupun yang lain. Yang ketiga tentu saja adalah berkaitan dengan inflasi. Inflasi, karena dunia sedang inflasi, makanya kalau inflasi kita kendalikan, daya belinya bisa kita kendalikan, bisa kita dorong, ekonominya juga pulih. Slide berikutnya, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi, memang kalau dibandingkan dengan COVID, memang sudah lebih tinggi dari COVID. Tapi kalau kita lihat 3 tahun terakhir misalnya pertumbuhannya 5%, beberapa daerah memang mestinya bisa harus kita dorong lebih tinggi. Antara lain adalah Kalimantan yang kalau kita bandingkan PDRB-nya sekarang Pak Kepala BPS itu masih 8% di atas pre-COVID. Demikian juga untuk Sulampua maupun juga dengan Bali Nusra. Kalau kita lihat petanya, proyeksi untuk tahun 2023 ini kanan atas kelihatan yang hijau-hijau itu kemungkinan akan lebih dari kita yang perkirakan. Dengan tentu saja proyeksi-proyeksi yang kami tunjukkan di sana itu kalau secara nasional kami perkirakan bisa 5,2%, tapi ke Sumatera masih di bawah 5%, 4,5%, Jawa bisa 5,25%, Kalimantan itu 3,3%, kemudian Bali Nusra masih sekitar 5%, tapi Sulampua bisa tumbuh 7,4%. Tentu saja ini sektor-sektor di masing-masing daerah perlu kita dorong. Kalau Bali Nusra itu saja pariwisata, Sulampua ya masalah pertambangan maupun yang lain. Sumatera ini yang pertumbuhannya agak lambat adalah tentu saja perkebunan. Sehingga yang tadi disampaikan Pak Presiden, hilirisasi, investasi seperti juga Pak Menko Perekonomian tegaskan itu perlu kita dorong di berbagai daerah. Banyak prospeknya itu saja perlu upaya-upaya. Tentu saja Bu Menteri akan juga menyampaikan anggaran APBD harus lebih cepat, gitu. Izin-izin dipermudah dan berbagai hal-hal yang kita lakukan. Slide berikutnya, langsung aja slide berikutnya untuk inflasi, slide berikutnya, slide nomor 6 ya. Kalau kita lihat proyeksi inflasi di tahun 2023 itu akan kelihatan sekali secara nasional memang akan turun kurang lebih akan sekitar 3-4% di paruh kedua. Tapi paruh pertama ini Pak Dirjen masih
tekanan inflasi masih tinggi, khususnya untuk pangan itu masih tinggi, dengan juga untuk harga-harga yang diatur pemerintah di semester pertama itu perlu kita kendalikan. Dan kelihatan ada juga tendensi untuk Bali Nusa Tenggara dan Sumatera itu ada dan Sulawesi, Papua itu ada kecenderungan inflasinya naik. Sehingga kita harus lihat dulu berbagai faktor-faktornya untuk harga makanan, harus kita perhatikan masalah cuaca, demikian juga keseimbangan antar daerah, demikian juga untuk ketersediaan pasokan maupun distribusi barang. Untuk harga-harga yang diatur pemerintah seperti tadi disampaikan Pak Presiden, masalah air di daerah, terus kemudian ongkos PAD di daerah perlu kita kendalikan berbagai risiko. Mana inflasi inti kami akan mengendalikan dari sisi moneter berkoordinasi dengan pemerintah. Slide berikutnya menegaskan kembali kenapa memang tim pengendalian dan inflasi daerah, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini menjadi sangat penting, menegaskan kembali arahan Bapak Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi Agustus yang lalu, kita harus segera terus mengoptimalkan anggaran kementerian lembaga dan Pemda yang selama ini, terima kasih Pak Mendagri, instruksinya jelas kepada daerah-daerah untuk menggunakan anggaran daerah untuk mengendalikan inflasi. Demikian juga kerjasama antar daerah itu juga sangat penting, optimalisasi fasilitasi distribusi pangan, infrastruktur, kemudian ketahanan komoditas hortikultura, dan juga peningkatan pemahaman asintan, dan yang terakhir adalah penguatan koordinasi dan komunikasi. Dapat kami sampaikan terima kasih Pak Mendagri, kemudian di slide terakhir bagaimana Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Kemendagri, Provinsi, Kabupaten, Wali Kota, dan seluruh 46 kantor-kantor Bank Indonesia terus melakukan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang betul-betul ini kita lakukan selama tahun 2022. Operasi pasar murah itu 2.638 titik di 46 kantor-kantor kami. Demikian juga untuk kerjasama antar daerah 63, subsidi ongkos angkut 75 program, gerakan tanam cabai 2,39 juta, kemudian replikasi bisnis model 86 program, pemberian CSR juga untuk digitalisasi dan juga pelaksanaan high level TPID. Ini terus kita gencarkan, jangan kasih kendor untuk pengendalian inflasi khususnya pangan di berbagai daerah ini, terus kita kerjasama di bawah koordinasi Pak Menko Perekonomian untuk tim pengendalian inflasi nasional TPID. Kami juga dengan Mendagri, dengan Pemda, kami kerahkan Pak Menko untuk inflasi supaya memang kesejahteraan rakyat kita terus naik, daya beli naik, dan insya Allah pertumbuhan ekonomi juga kita naik. Oleh karena itu sekali lagi mari kita jaga 2023 dengan optimis waspada, kita dorong pertumbuhan ekonomi dan kendalikan inflasi. Saya kembalikan Pak Dirjen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur Bank Indonesia yang menggunakan waktu 8 menit. Kita aplaus lagi-lagi untuk Pak Gubernur. Terima kasih.